Generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMK Negeri 1 Muara Wahau bersama saya Anissa Jessica. Dengan konten podcast dan judul Geni OSIS, generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Nah guys, di konten yang pertama kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat penting, yaitu Bapak Haji Abdul Muthalib SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Muara Wahau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya kamu? Baik juga Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sama-sama sehat lah ya. Ini yang paling penting. Iya. Baik Pak, di acara podcast yang pertama kali ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama itu, bagaimana pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Muara Wahau? Bisa diceritakan biar teman-teman semua tahu. Alhamdulillah ya. Bapak ini bertugas ini sih kurang lebih 6 bulan kayaknya. 6 bulan ya? 6 bulan sejak menerima SK mutasi ya. Namanya kita pegawai negeri ya, kita siap dimutasi. Yang sebelumnya Bapak di SMK Negeri 1 Kembe. Yang di USP 4 itu? Ya, apabila seperti yang ditanyakan Ananda tadi, bagaimana pengalaman selama menjadi Kepala sekolah di SMK Negeri 1 Muara SMK Wahau. Negeri 1 Muara Wahau. Bapak juga sangat bersyukur ya ditempatkan di sini dengan suasana yang menyejukkan. Yang pertama dekat dengan rumah. Dekat ke rumah. Iya, karena Bapak tinggal kan di Muara Wahau. Hmm. Yang sebelumnya Bapak tugas di Komel agak jauh. Jauh ya di SP Jadi 4 kan? syukurnya Bapak ditempatkan lebih dekat. Yang kedua, suasananya di sini sesuai dengan hobi Bapak. Karena di sini ada kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Bapak juga senang di bidang perkebunan. Sefrekuensi gitu Pak ya? Iya, ternyata Allah itu mungkin memberikan kesempatan kepada Bapak sesuai dengan hobi Bapak di pertanian. Ternyata di sini ada dari 3 kompetensi keahlian, ada namanya agribisnis tanaman perkebunan. Dan Bapak melihat peluang yang sangat bagus sekali untuk pengembangan agribisnis tanam perkebunan. Selain juga ada teknik sepeda motor dan OTKP ya, atau agribisnis, administrasi perkantoran. Ya. Ini sebuah membanggakan bagi Bapak. Jadi kalau ditanya pengalaman saya seandainya Kepala sekolah di kepala SMK sekolah di Negeri 1 Muara Wahau. SMK Negeri 1 Muara Wahau, ini sesuatu anugerah yang luar biasa bagi saya, diberikan amanah, diberikan tugas di sini. Karena saya katakan tadi, pertama Bapak memang senang di bidang Perkebunan, pertanian, ya, atau di bidang perkebunan, ya seperti itu. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. Itu apakah dengan perbedaan status sebagai guru atau kepala sekolah mempengaruhi totalitas Bapak? Perbedaan status. Ya. Jadi guru biasa sama jadi kepala sekolah. Sebenarnya kan kepala sekolah itu tugas tambahan. Bapak dulu juga sebelumnya sebagai guru biasa, sama dengan rekan-rekan guru yang fungsi dan tupoksinya mengajar, mengarahkan, membina anak-anak. Nah sekarang ini Bapak kan diberikan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan. Sebagai kepala sekolah, sebagai tugas tambahan tadi kan paling tidak ya kita bisa mengayomi semua tenaga pendidik dan pendidikan, bukan hanya guru saja yang dikatakan sebagai tenaga pendidik, tetapi ada juga namanya tenaga kependidikan. Tapi kalau mengarahkan siswa itu kan
sudah kita lakukan sejak kita menjadi guru. Tetapi setelah menjadi kepala sekolah ternyata ada tingkatan yang harus kita ayomi lagi. Rekan guru, tenaga pendidik tadi, dan rekan-rekan tenaga kependidikan. Di samping itu memang kepala sekolah ini ya banyak tugas tambahannya harus dia lakukan, apalagi kalau kita berkaca terhadap sekolah kejuruan. Kita harus mampu, harus bisa menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai rekanan kita, sehingga ada sebuah kolaborasi dalam sistem pembelajaran, bukan hanya yang didapatkan dari guru-guru saja, tetapi ada dunia usaha dan industri sebagai partner kita, sehingga SMK itu memang lebih banyak prakteknya daripada teori. Jadi kalau dikatakan perbedaan selama menjadi kepala sekolah dan guru biasa, memang ada perbedaan karena lebih banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Kita harus jeli mencari peluang, melakukan komunikasi ya dari berbagai pihak, sehingga sekolah ini bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat luas. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga itu, apakah Bapak telah memenuhi kriteria-kriteria dan melaksanakan pengembangan dini untuk menjabat sebagai kepala sekolah? Terima kasih. Memang sesuai dengan aturan ya. Syarat menjadi kepala sekolah itu kan kalau dulu minimal golongan atau pangkatnya itu 3C. Yang kedua harus memiliki sertifikat kepala sekolah yang dibuktikan dengan calon kepala sekolah yang diikuti. Alhamdulillah Bapak dari syarat-syarat tersebut memang sudah memenuhi syarat. Selain masa kerja, kita sudah memiliki sertifikasi pendidik, sehingga yang menjadi acuan dasar itu yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi syarat kepala sekolah sebagai tugas tambahan. Alhamdulillah Bapak miliki semuanya. Nah, seperti itu. Itu syarat yang memang disyaratkan. Nah, kalau sekarang ini kan cakep itu diklat cakep itu diganti dengan guru penggerak. Jadi makanya teman-teman rekan-rekan guru yang memiliki sertifikat guru penggerak bisa nantinya diusulkan menjadi kepala sekolah karena syarat utamanya seperti itu ya. Nah, terkecuali kalau ada di lapangan hal-hal yang tidak terakomodir sekolah-sekolah untuk ditempatkan menjadi kepala sekolah, mungkin ada syarat-syarat tertentu atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mengangkat kepala sekolah tersebut. Jadi alhamdulillah kalau Bapak syarat-syaratnya itu sudah memenuhi dari masa kerja, dari sertifikat pendidik, dari sertifikat kepala sekolah, sehingga Bapak diberikan kesempatan, diberikan amanah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Warawah. Oke, lanjut pertanyaan kelima itu, apakah kepala sekolah tidak hanya mengembangkan prestasi dirinya, tetapi membantu pengembangan prestasi staf anggotanya? Itu pasti ya. Masa kepala sekolah aja yang membuat prestasi ya. Makanya di sini kan kepala sekolah itu bagaimana mendorong, memotivasi rekan guru untuk bisa berprestasi. Jadi ukuran prestasi itu kan bukan hanya dari kemampuan dia mengajar terhadap siswa. Berarti prestasi itu kan banyak dia bisa lakukan. Kalau menurut Bapak, guru-guru tenaga pendidik atau kependidikan yang memiliki tingkat sosial yang tinggi mau berkontribusi terhadap sekolah tanpa
menghitung-hitung ya, apalagi berhubungan dengan uang, Uang. itu menurut Bapak sebuah prestasi. Makanya memang dibutuhkan adalah keinginan, keikhlasan hati bagi kita semua. Karena kan Allah itu pasti tahu ya, hamba-hambanya yang mau dengan hati yang ikhlas, dengan semangat yang tinggi, tanpa pamrih ya, insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari berbagai arah. Jadi ukuran rezeki itu bukan hanya dari materi saja. Rezeki anaknya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, itu juga rezeki. Itu juga hubungannya dengan prestasi. Jadi kalau ditanya kepala sekolahnya juga harus berprestasi, gurunya juga harus berprestasi. Artinya kita sebagai kepala sekolah, saya mendorong memberikan motivasi kepada guru-guru semuanya, bukan hanya guru-guru, tetapi tenaga kependidikan, bahkan siswa-siswa kita di sini. Dan alhamdulillah Bapak senang ya, apalagi dengan obrolan seperti ini. Ini kan salah satu ide ya, dari OSIS, dari pembina OSIS, bagaimana kita menggali, mengekspor, melakukan dialog ya, dialog melalui podcast ini sehingga paling tidak wawasan kita bisa terbuka. Dan Ananda juga memiliki kesempatan yang luar biasa, bisa ngobrol sama bisa kepala ngobrol. sekolah. Walaupun kita tempatnya sederhana, kita tidak usah melihat tempatnya mewah dan sebagainya, tetapi kita sudah memiliki ide, motivasi, kreativitas yang tinggi seperti ini juga sesuatu yang luar biasa ya, kalau menurut Bapak seperti itu. Jadi Bapak itu tidak melihat mewah dan sebagainya, kita berada jauh dari kabupaten atau dari ibu kota provinsi, kita berada jauh dari kabupaten, berada jauh dari ibu kota provinsi dengan niat seperti ini, seperti ini yang kalian lakukan, ide OSIS dan sebagainya. Makanya saya kemarin juga, wah ini luar biasa, saya katakan Bu Ita sebagai pemimpin OSIS mengajak anak-anak OSIS melakukan kegiatan podcast seperti ini. Beliau nanti kan ke depannya kan selain Bapak nanti teman-teman yang lain bisa dilakukan wawancara podcast seperti ini, sehingga kita bisa menggali, menemukan sesuatu yang baik ya. Pasti menurut saya ini bermanfaat bagi kita semua. Iya. Oke, bisa kita minum dulu Kak, Pak? Oh iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Biar Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, apakah kepala sekolah ikut bertanggung jawab apabila pelaksanaan program pengajaran belum sepenuhnya terwujud? Jelas bertanggung jawab ya, karena kita di sini kan kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan. Tapi yang penting kita hidup ini optimis. Yang penting optimis, kita berusaha, saling berkoordinasi, insya Allah apa yang kita inginkan bisa tercapai. Apalagi yang ditanyakan Ananda tadi, apakah Bapak ikut bertanggung jawab bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengajaran. Karena kan pengajaran ini sebuah interaksi, bagaimana mentransfer ilmu dari tenaga pendidik ke anak-anak atau siswa semua. Makanya di sini saya bersama rekan-rekan guru, kita selalu berusaha, kita lakukan yang terbaik dengan niat, dengan nawa itu, insya Allah ya, sesuatu itu bisa kita capai. Ya namanya kendala, masalah itu pasti ada. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi ya. Apapun bentuk pekerjaan, kegiatan pasti ada masalah. Tetapi saya katakan yang penting kita memiliki nawa itu, memiliki niat, yang penting kerjasama, koordinasi, sesuatu itu bisa tercapai. Apalagi yang berhubungan dengan proses pembelajaran, karena ini kan tanggung jawab kita semua.
Seperti itu ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, sama sih kayak pertanyaan yang pertama, tapi dia apa saja pengalaman Bapak semenjak menjadi kepala sekolah? Pengalaman Bapak ya. Jadi Bapak ini ya ditempatkan itu berbagai macam tempat. Ini sudah yang ke-4 kali Bapak ditempatkan di SMK Negeri 1 Barawang. Jadi rata-rata Bapak ini ditempatkan di sekolah baru. Sekolah baru yang tenaga pendidiknya belum banyak, hanya beberapa orang, fasilitasnya tidak lengkap. Memang pada awalnya kadang Bapak merasa kok Bapak ditempatkan di sini ya, tapi Bapak memiliki hal yang positif saja, artinya optimis. Mungkin ini ada hikmahnya. Jadi ditempatkan dari dulu pernah di SMK Negeri 1 Barawang, SMA Negeri 1 Barawang, habis itu di SMK Negeri 1 Pembeng. Ya, itu kan sekolah-sekolah baru yang belum ada fasilitasnya lengkap. Tapi kita selalu berusaha, yang penting optimis, selalu melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan. Alhamdulillah sekolah-sekolah yang kita tinggalkan ini memberikan sesuatu yang baik, yang dilirik oleh masyarakat secara umum. Dan Bapak ditempatkan di sini SMK Negeri 1 Barawang ini sudah sekolah yang sudah berjalan. Jadi Bapak melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yang lama, dan kita pelan-pelan juga ya melakukan pembenahan tempat-tempat yang belum ada tempatnya kita lakukan, sehingga anak-anak bisa beraktivitas sesuai dengan keinginannya ya. Seperti tempat kita saat ini kan walaupun sederhana ya, kita atur sehingga menjadikan anak-anak OSIS memiliki sesuatu terobosan baru dengan melakukan obrolan santai seperti ini. Dan Bapak juga merasa berterima kasih kepada OSIS sebagai pembicara perdana diberikan kesempatan. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kita khusus SMK Negeri 1 Barawang ini sekolah yang memiliki ruh atau hal-hal yang luar biasa. Apalagi saat ini kan kita sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi LSPP 1 yang ditetapkan oleh BNSP sebagai sekolah induk untuk melakukan uji sertifikasi terhadap siswa-siswi kita sendiri, khususnya SMK Negeri 1 Barawang dan sekolah-sekolah di jaring. Sebagai ini luar biasa. Makanya kedepannya juga kita ingin mewujudkan sekolah kita ini menjadi sekolah PK, sekolah pusat keunggulan. Kita sudah mendaftar, mudah-mudahan Bapak minta doa kepada Anda semuanya, mudah-mudahan kita bisa lolos menjadi sekolah PK pusat keunggulan, sehingga sekolah kita itu menjadi sekolah yang bisa dilirik khususnya di Kecamatan Barawang. Mungkin itu aja nih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya bisa ke ruangan ini. Itu sih Pak pertanyaan. Ya, Bapak juga mengucapkan terima kasih ya. Artinya ini luar biasa dari anak-anak semuanya. Makanya Bapak katakan kita tidak usah melihat tempat yang mewah. Yang penting kalian sudah kreatif, inovatif. Ini sesuatu yang membanggakan bagi Bapak pribadi dan teman-teman guru di sini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih dan jumpa. Makasih ya Pak telah hadir di acara podcast kami yang perdana ini. Oke guys, itu sudah dijawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan tadi ke Bapak Haji Abdul Muthalib SPD MPD. See you next video. Bye bye.